warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama aku Nadila Mirza Aulia, biasa dipanggil Nadila. Kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya saat duduk di bangku SMA. Pada kelas 1 SMA atau kelas 10, saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paduan suara. Karena saat dulunya di MTS saya sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut, maka dari itu saat di jenjang SMA saya ingin melanjutkan ikut kegiatan ekstrakurikuler paduan suara. Ternyata jauh berbeda ya teman-teman, kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di jenjang MTS sama di jenjang SMA. Ruang lingkupnya lebih besar, ruang lingkupnya lebih banyak, dan juga ada tahapan-tahapan seleksi untuk menyesuaikan dengan suara kita. Dan saat mengikuti seleksi tersebut, saya masuk ke dalam golongan suara sopran. Karena di paduan suara itu ada 4 macam suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Selain kegiatan ekstrakurikuler paduan suara, saya juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Banjari. Dalam kegiatan ekstrakurikuler Banjari, kita diajarkan banyak sekali cara melantunkan sholawat itu seperti apa. Selain melantunkan sholawat, kita juga diajari untuk bermain rebana. Ada 2, yaitu Banjari dan Munsyid ya. Seperti kalau rebana itu biasa, cuma 5 golongan gitu ya. Ada lanangan, wedoan gitu. Selain itu, yang rebana yang satunya atau yang biasa disebut munsyid itu lebih ke seperti karaoke gambus religi. Nah, di antara paduan suara dan Banjari, saya lebih banyak mengikuti event yang di Banjari karena di situ saya menjadi vokal utama dan juga menjadi bagian-bagian suara. Karena dalam Banjari juga ada pecahan suaranya, yaitu ada 3, yang pertama suara dasar, yang kedua itu suara 2, dan yang ketiga itu suara 3. Selain itu saat kelas 2 SMA, saya juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler MTQ. Mengapa saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan olah vokal? Karena sesuai dengan hobi saya yaitu bernyanyi, maka dari itu saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan olah vokal. Saat kelas 2 SMA, saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler MTQ yang dimana diajarkan cara mengaji yang bagus, yang baik, melantunkan ayat-ayat Al-Quran bukan hanya dengan cara membaca seperti biasa, tapi dengan lagu-lagu. Di antaranya ada banyak lagu-lagu, yaitu pertama Bayati, Ros, Nahawan, Hijaz, dan Bayati penutup. Itu bagian-bagian dasar. Nanti setelah kita belajar itu, kita bisa menambah banyak-banyak lagu lagi seperti lagu Soba, lagu Pestalan Nawa, dan lagu Bayati Jawabul Jawab. Dan di antara ketiga kegiatan ekstrakurikuler tersebut, saya lebih banyak mengikuti event di antaranya yaitu di bidang Banjari dan MTQ. Suatu hari, saya delegasi dari sekolah saya untuk mengikuti lomba MTQ di Kota Lamongan tingkat kabupaten. Dan alhamdulillahnya saya juara 1 dan bisa mewakili Kota Lamongan untuk melanjutkan ke tingkat provinsi. Pada saat itu kebetulan diadakan di Kota Jombang sebagai pusat perlombaannya. Dan di sana saya bertemu banyak sekali teman-teman dari berbagai kota seprovinsi Jawa Timur. Ada dari Kota Malang, ada dari Kota Gresik, Batu, Jombang sendiri, dan juga masih banyak lainnya. Selain saya di sana melakukan perlombaan, saya juga memiliki banyak relasi dari cerita teman-teman bagaimana awal mula mereka bisa mengikuti perlombaan MTQ, bagaimana pengalaman mereka dalam mengikuti event-event lainnya, seperti event tersebut. Yang sering saya dengar dari mereka adalah mereka sering berlatih untuk menetralisir atau untuk menormalkan suara mereka.
Karena olah vokal itu tuh perlu banyak-banyak latihan untuk menambah suara kita menjadi lebih halus, lebih kuat, dan nafas kita menjadi lebih panjang. Jadi kesimpulannya cuma satu, untuk menjadi suara yang enak, untuk menjadi suara yang enak didengar orang, untuk menjadikan suara kita itu makin tinggi, itu banyak-banyak latihan aja. Jadi itu pengalaman saya saat SMA, karena pengalaman SMA adalah pengalaman yang sangat saya rindukan, dan masa-masa SMA adalah masa-masa yang tidak akan pernah terlupakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.